Selamat malam, balik lagi bareng Finish Modified. Di video kali ini saya mau update laporan ini ya, soal Supra 125. Ini punyanya Mas Nanang yang kemarin itu plat H ya. Untuk video awalannya yang belum nonton bisa dicek dulu videonya, sebelumnya sudah ada pada saat waktu motornya baru datang ya. Kondisinya seperti apa itu, di situ banyak bekas ini ya, tikus. Jadi sarang tikus ini di sebelah sini, jadi sarang tikus, kabel-kabel habis digigitin. Ya, ini sampai ke depan-depan juga. Tuh lihat selangnya ya. Tuh kelihatan selangnya ya. Habis ini digigitin tikus. Jadi selang kita ganti ya. Kabel-kabel sih saya udah dapet, saya beli yang original. Ini kebetulan di sini CDI-nya juga imitasi ya. Nanti kita ganti pakai yang ori, saya juga udah ada. Terus apa lagi ya, ini kabel coil juga putus ya. Ya ini jadi saya mau rencananya ini mau turunin mesinnya ya. Mesinnya saya turunin dulu, nanti saya benerin ke bagian mesinnya dulu. Nanti mesin sudah bagus baru kita garap yang lainnya. Jadi buat informasi juga ini yang punya motor ya Mas, ini motornya udah saya kerjain, mulai dikerjain ya, mulai dikerjain. Jadi ini mesin mau kita turunin dulu ya, kita perbaiki bagian mesin dulu, nanti kita cek bagian dalam-dalamnya. Kalau sudah oke, nanti baru kita pegang bagian yang lainnya ya, rangka, swing arm dan lain-lainnya. Sebagian besar untuk spare part motor ini saya sudah ada ya, bisa dibilang 80% ya, 80% udah ada. Tinggal nanti kita cek lagi apalagi yang perlu dibeli ya gitu. Ini sebenarnya sih kepengennya saya langsung saya bongkar pretel semua ya. Cuman berhubung di sini tempatnya nggak terlalu besar, nggak seperti di tempat yang lama, jadi biar nggak berantakan kita kerjainnya cicil dulu ya, mesin dulu. Mesin sudah rapi nanti pindah ke bagian rangka dan kaki-kaki gitu. Jadi ini kita kerjain untuk hari ini ya, malam ini kita bongkar ini dulu, punyanya Mas Nanang ya. Nanti setelah ini besok kita kerjain sekaligus ya, jadi ada 3, punyanya Mas Nanang yang plat H ini ya, Supra 125, terus punyanya Om Agung Supra 125 juga, sama punya Pastiadi Supra X 100cc ya, Supra lama. Itu jadi 3 itu langsung kita garap semua, tapi bergantian ya. Hari ini kita kerjain ini, besok kerjain yang satunya, besoknya lagi kita kerjain yang satunya, jadi bergantian kerjainnya, jadi semua kepegang gitu. Ini untuk V80 kita lagi nunggu ini ya, nunggu setel pelek, terus nunggu beberapa spare part juga, ada yang belum lengkap ya. Untuk mesinnya udah beres ya, udah jadi di sini. Ini mesinnya udah saya cat segala macem ya, sudah rapi. Oke, jadi ini saya turunin dulu ya, saya turunin, nanti kita cek bagian dalamnya seperti apa. Nah ini mesin sudah turun ya, turun, kondisinya seperti ini ya, bisa dilihat. Nanti sesudah kita kerjakan hasilnya seperti apa ya. Ini kabel-kabelnya habis ya, digigitin tikus. Nah, ya ini apa ini, waduh, ini kabel spool juga habis ya digigitin ya. Wah, kabel spool, terus ini switch netral ya, terus ini kabel apa ya, saya lupa nih apa ya, nanti saya cek dulu ya. Ini kabel apa ini, sorry. Ini terus kalau switch netral kita ganti aja lah ya, switch netral ini kita ganti, ini juga nanti kita ganti. Terus ini nih, aduh, kabel spool ya, nanti coba kita buka dulu deh ya. Kita buka
kabel-kabelnya habis digigitin tikus. Masih ada bekasnya. Bisa dilihat ya, kotor seperti ini ya. Nanti setelah kita kerjakan hasilnya seperti apa ya. Selamat pagi, kita lanjut lagi nih. Ini kita lagi mau pretelin ini ya, rangkanya mau kita cat. Ini untuk sok depannya sebelah kanan udah bocor ya, nanti sealnya kita ganti. Ini juga udah bekas dinaikin ya soknya, jadi bautnya harus nanti kita beliin lagi ya. Terus apalagi ya, ini nanti kunci kontak kita ganti ya. Ini cakram juga ganti ya, cakramnya ganti. Saya udah ada barangnya, ban sudah pasti lah ya kita ganti. Ini peleknya juga harus kita ganti juga nih, udah tuh ya, udah kayak gitu, udah kropos. Nggak tahu nih, nanti coba saya konsultasi lagi sama Mas Nanangnya, dia mau pakai velg besi kayak gini lagi atau mau diganti pakai aluminium ya. Selamat pagi, kita lanjut lagi. Ini mesin sudah kebongkar ya, magnet juga udah saya buka. Ini kondisinya bagian kopling seperti biasa ya. Ini kampas kopling perlu ganti, udah tipis ya, udah tipis sekali ini ya. Pas kopling kita ganti ya, pas kopling. Kalau untuk platnya masih oke, gak usah ganti. Mangkok ini kita perlu ganti ya, mangkoknya udah dalam banget ini ya. Ini mangkoknya udah dalam banget, mangkoknya kita ganti. Kalau rumah kopling bagus ya, nggak perlu kita ganti. Karetnya juga masih oke, masih kenceng. Terus ini untuk kampas ganda, ini kampas ganda juga udah tipis banget ini ya. Ini kampas ganda juga kita ganti ya, kampas gandanya udah tipis sekali nih, udah di bawah plat besinya tuh ya. Ini kalau ngecek kayak begini udah tipis atau belum, cara gampangnya kalau saya patokannya besi ini aja nih. Kalau besi ininya kampasnya ada di bawah besi ini, ya udah berarti dia udah tipis ya. Apalagi ini udah di bawah sekali, udah jauh ya, udah tipis sekali, jadi perlu kita ganti ya. Bagian kopling itu ya. Terus kalau magnet, magnet paling cuman itu aja ya, spool tadi. Ini spoolnya, coba nanti untuk kabelnya ya. Ini kabel sih nanti kita coba potong aja, kita sambung ya, kita pakai lagi aja ya. Nanti kalau disambung dan ternyata kinerjanya masih bagus ya, pengisiannya segala macam masih oke, kita pakai lagi ya. Nanti kalau misalkan kabel ini udah kita sambung dan ternyata spoolnya sudah mulai lemah ya, nanti kita cek. Kalau sudah mulai lemah ya udah, mungkin nanti kita ganti baru. Tapi kita coba selamatin dulu kabel ini, kita ganti. Nanti kita coba pasang ya. Kalau memang ternyata disambung kabel dia bagus, ya udah kita nggak perlu ganti ya. Tuh. Bagian spool itu kabel ya. Terus untuk kopling seperti tadi, kampas kopling, kampas ganda, mangkok ya. Itu kalau di saya hampir setiap motor yang restorasi di sini pasti kampas-kampas itu saya sarankan ganti ya. Karena kenapa? Supaya satu, nggak dua kali kerja ya. Kedua, biar motornya juga performanya kembali bagus lagi. Karena
untuk motor standar ya, untuk motor standar silinder head dan block seher ini kan kita nggak apa-apain, cuma kita bersihin, kita setting ulang. Nah, kalau untuk saya motor standar enak atau enggak, tenaganya itu ada di kopling-koplingnya ya. Kalau kopling-koplingnya udah nggak enak, ya udahlah ya, motor nggak enak dipakainya. Tapi kalau misalkan kopling-koplingnya masih bagus, kampas-kampasnya masih bagus ya, walaupun si karburator kotor atau jarang diservis, motor masih bisa lari ya, motor masih bisa lari. Tapi kalau misalkan dibalik kondisinya, sering diservis, karburator bagus ya, bersih, silinder head juga bersih, sering disemprot karbu cleaner gitu misalkan ya, setiap servis, tapi kampas kopling nggak pernah diganti, udah motor mau kayak gimana pun, settingannya kayak apapun, digeber-geber enak, tapi begitu dipakai jalan nggak bakalan mau kenceng motornya ya, ya berat-berat juga percuma, karena ini penyalur tenaga tuh di sini ya. Ya, penyalur tenaga ke roda belakang tuh ada di kampas kopling ini, di kopling-kopling ini. Jadi kalau kopling-koplingnya nggak sehat ya percuma ya, mau katakanlah mesinnya bor apan kayak apapun, klepnya gede-gede misalkan ya, noken asnya udah noken as racing atau bubutan, karburatornya gede, koplingnya nggak diurus, percuma ya gitu. Jadi ini kalau restorasi total di saya, kampas-kampas saya selalu sarankan ganti ya itu, kecuali memang begitu kita cek pada saat motor datang kondisi masih lumayan, ya udah kita nggak ini ya, kita nggak ganti itu. Cuman ini memang udah tipis ya, ini juga udah kemakannya udah dalam, kampas kopling juga udah tipis, kampas ganda juga tadi udah tipis sekali ya. Itu masih orsinil tuh, dari motor baru kayaknya belum pernah ganti deh kampas ganda. Kampas gandanya ya, kampas ganda ini kayaknya sih kalau kelihatannya sih masih orsinil nih, masih bawaan motor kayaknya sih gitu ya. Ya udah, nanti kita ganti aja. Nanti saya bongkar bagian silinder head sama block sehernya ya, kita cek blok sehernya baret atau enggak. Nah, ini rangka udah kita pretel turun semua ya, terus swing arm segala macam udah kita pretelin di sini semua. Ini jari-jari bakalan kita potong ya, nanti kita potong, nanti kita ganti baru. Setelah diskusi saya tanya sama Mas Nanang, velg kita tetap pakai yang standar ya, velg besi, maksudnya velg besi. Nanti kita cari penggantinya ya. Tuh, terus nanti baut-baut ada yang kita chrome. Terus untuk standar tengah, standar samping itu nanti bakalan kita cat ulang. Home steer nanti kita ganti ya. Hari ini kita bersih-bersih dulu. Ini bak kopling sudah dibongkar ya. Hari ini kita bersih-bersih dulu, amplas-amplas. Besok kita mulai cat ya. Ini sekarang mesin sudah terbongkar ya. Kopling seperti yang tadi saya jelaskan, kampas kopling, kampas ganda, mangkoknya ganti. Bagian magnet spool aja kabelnya kita perlu perbaiki lagi nanti ya, kita cek. Nah, ini untuk block seher setelah saya diskusi, ini ternyata udah pakai oversize 125 ya. Pakainya NPP mereknya ya. Nah, kalau misalkan ini kita quarter lagi masih bisa ya, masih sangat bisa ya, masih sangat bisa untuk kita quarter lagi, karena ini kalau saya ukur ya, kalau saya ukur ini diameter boring luarnya itu di 58 ya, 58 lebih sedikit ya, 58 ya, 58, sekian lah. Nah, kalau misalkan itu udah 125, kalau kita quarter lagi kan berarti jadi oversize 150. Dengan kata lain naik 1,5 mili. Diameter standar seher Supra X 125 ini atau Karisma itu kan 52,5 ya. Kalau misalkan oversize 150 berarti diameter seher jadi 54.
Kalau sudah pakai 54 itu saya rasa untuk motor standar udah kebesaran ya gitu. Tapi masih bisa tinggal kembali lagi ke pemilik motor masing-masing. Nah, kalau mau hemat budget kita quarter ya, tapi ada plus minusnya ya, ada plus minusnya. Plusnya apa kalau misalkan kita quarter? Satu, keluar biayanya nggak terlalu besar ya. Minusnya apa? Diameter besar, otomatis si boring ini lebih tipis. Kalau dia lebih tipis berarti lebih cepat panas. Itu kelemahannya. Tapi memang kalau oversize-nya besar, saya sudah pasti tenaga juga besar gitu ya, kompresi jadi padat. Tapi itu kembali lagi ke masing-masing ya, ada plus minusnya. Itu kalau kita quarter. Kita bicara opsi kedua, misal kita mau standarin ganti boring ya, kita ganti boring supaya bisa pakai oversize 0 lagi, itu juga bisa. Cuman kalau kita ganti boring, taruh misalkan sekitaran 250-an misalkan. Di sini kalau di tempat saya sekitaran segitu ya. Ganti boring tuh kalau pakai yang bahannya oke ya, itu sekitar 250-an. 200 sampai 250 lah, sekitar segitu ya. Tapi kalau misalkan kita boring ulang ya, resikonya banyak. Kenapa saya bilang resikonya banyak? Kesatu, ada kemungkinan si boring ini melintir alias nggak center, masangnya itu bisa ya. Terus yang kedua, kualitas boringnya. Sebagus-bagusnya ini ya, barang aftermarket gitu ya, pasti tetap lebih bagus yang original, pasti lebih awet gitu ya. Kalau misalkan kita bicara ini kan 4 tak ya, kalau kita bicara 2 tak boring, sekarang boring 2 tak tuh udah ini ya, istilahnya banyak lah, ada merek-merek yang sampai yang boringnya aja sampai jutaan itu ada ya, boringnya doang sampai harga jutaan itu ada. Cuman apa harus seperti itu kan enggak ya, ini kan motor standar ya. Setelah kita diskusi dengan yang punya motor, diskusi sama Mas Nanang, dia tanya rekomendasi saya jelasin kalau misalkan kita quarter seperti tadi yang saya bilang, tenaga besar tapi mesin cepat panas sudah pasti endurance berkurang ya, pasti ada satu sisi yang dikorbankan gitu. Kalau kita ganti boring seperti tadi saya bilang, banyak resikonya dan saya jujur kurang cocok lah ya sama mesin-mesin kalau blok-blok kayak gini tuh yang boringannya udah diganti gitu, udah di overboss. Saya sih kurang cocok ya. Saya pribadi motor-motor saya nggak pernah overboss ya. Daripada overboss mendingan saya beli blok baru. Memang keluar biayanya lebih banyak. Tapi kalau kita bicara endurance dengan perawatan yang normal, ganti oli yang rutin, itu bisa puluhan tahun ya kita pakai ya. Gitu. Tapi dengan catatan, dengan perawatan yang benar ya, oli rutin diganti, nggak pernah telat, saya jamin pasti kalau misalkan barangnya ori pasti awet sekali ya gitu. Nah, terus setelah kita berdiskusi diputuskan bahwa blok ini kita lengserkan, kita ganti baru. Ditambah lagi kalau misalkan kita quarter ya, oversize 150 ini kan 125. Setahu saya sih ya, kalau misalkan saya salah mohon dimaafkan. Setahu saya seher original itu cuman ada oversize 0 sampai 100 setahu saya. Di atas itu nggak adanya NPP gitu ya. Kebetulan Mas Nanang ini kepengennya full ori, jadi makanya saya kasih rekomendasi, udah kita ganti baru. Memang untuk biaya kita keluar lebih ya, tapi dengan apa kita keluar biaya lebih sudah pasti kita dapat barang yang kualitasnya oke ya. Itu untuk blok seher ya.
Tadi saya cek stang seher juga masih bagus ya, stang seher bagus, nggak masalah. Terus untuk silinder head ya biasa lah ya, silinder head ini bocor, mangap, kelihatan tuh. Ada sinar tadi. Nah, tuh kelihatan ya. Klepnya bocor. Itu paling nanti kita skir ulang aja. Ini juga pembakarannya tuh nggak bagus ya, hitam. Menandakan berarti kalau hitam begini pembakarannya nggak sempurna. Kalau pembakaran nggak sempurna bisa macem-macem ya. Tapi yang sederhana yang udah pasti kelihatan ya ini karena bocor tuh ya, klepnya bocor. Jadi nanti perlu kita skir ulang, kita setel lagi, jadi nanti performanya dapat gitu ya. Ini kebetulan juga udah apa namanya, exhaustnya tuh hitam pekat ya, nggak kelihatan apa-apa. Nanti coba kita bersihkan ya, nanti bisa dilihat ya hasil setelah saya bersihkan seperti apa hasilnya. Oke, sekarang saya coba bersihin dulu ya. Nah, ini hasilnya setelah kita bersihkan ya. Ya kurang lebih hasilnya seperti ini ya. Ini saya bersihin pakai tuner, tapi ini bukan saya porting ya. Kalau saya porting garis-garisnya bakalan hilang. Sebentar saya tunjukin ya. Kalau saya makannya dalam, ini garis-garis ini bakalan hilang. Ini kan bekas cetakan pabrik nih ya. Itu bakalan hilang semua. Tapi ini masih ada. Jadi ini bukan porting ya. Bukan porting, cuman kita bersihkan. Tapi memang saya pakai tuner. Tapi ini nggak makan apa namanya, nggak makan dia punya ini kok. Tuh lihat garisnya masih ada semua kan ya. Tuh sebelah sini juga masih ada tuh garis-garis cetakannya ya. Karena kalau nggak pakai tuner dia nggak bakalan bisa sampai bersih kayak gini ya. Apalagi bagian X nya, wah kalau kita pakai sikat kawat doang nggak bakalan bisa kayak gini deh, susah ya. Ini sudah bersih ya, bagian exhaustnya sama intake-nya juga udah bersih. Tinggal ini kita skir ya, kita skir ulang. Nanti kalau udah skir ulang kita bersihkan bagian luarnya ya. Oke ya, ini klepnya ya. Ini klepnya sampai karatan nih tuh ya. Ini kalau ada karat begini berarti kemasukan air ya. Tapi ini masih bisa kita pakai ya, masih bisa kita pakai, masih oke. Nggak perlu kita ganti ya, nanti kita bersihkan aja ya. Nih sebelum dibersihkan seperti ini ya, nanti dilihat lagi kalau sudah saya bersihkan seperti apa ya. Nah ini sekarang klep sudah bersih ya. Ya ini klepnya sudah dibersihkan, sudah diskir ya. Ini tampak depannya seperti ini ya. Ini silinder headnya sudah cukup bersih lah ya, sudah cukup bersih. Nanti kita bersihkan lagi. Ini kurang lebih seperti ini hasilnya ya setelah dibersihkan. Nah itu kelihatan lubang exhaust ya, lubang exhaustnya sudah bersih ya, sudah cukup bersih. Lubang innya udah bersih juga ya, sudah oke, sip. Sekarang mau saya rakit ya. Ini sudah kita skir klep ya, sudah di skir, sudah bagus tuh ya, udah nggak ada kotoran lagi, sudah sip. Sekarang kita mau pasang.